Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan responsi teori statistika kali ini akan dibahas mengenai contoh soal dari pendugaan parameter dan kriteria pendugaan terbaik. Contoh soal yang pertama yaitu apabila diketahui fungsi masa peluang dari X adalah sebagai berikut, di mana X-nya itu antara 0 sampai 1 nilainya, dan theta itu nilainya antara 0 sampai 1. Lalu diambil satu contoh acak. Jadi akan diambil satu saja contoh acak, satu sampel ya. Lalu pertanyaannya, tentukan pendugaan momen bagi theta. Lalu yang kedua, penduga maksimum likelihood bagi theta dan penduga bias bagi theta jika diketahui distribusi prior dari theta itu adalah seragam 0,1. Berarti dapat ditulis phi theta itu adalah sama dengan 1, di mana theta itu bernilai dari 0 sampai 1. Lalu kita akan cari penduga momen. Penduga momen, pertama-tama kita cari dahulu nilai harapan dari X. Nilai harapan dari X adalah seperti biasa, yaitu mengintegralkan X dikali fungsi masa peluang dari fx. Nah, dari sini kita integralkan X itu X itu memiliki batas tadi dari 0 sampai 1. Nah, ini adalah X-nya, ini adalah fx-nya. Nah, kita cari integralnya, didapatkan adalah sebagai berikut, yaitu negatif theta per n ditambah 2/3. Ini adalah nilai harapan atau EX-nya. Lalu, step kedua, yaitu menduga momen pertama populasi dengan momen pertama contoh. Momen pertama populasi adalah EX. Nah, momen pertama contoh itu kan biasanya 1/n dikali sigma X. Nah, karena tadi kita mengambil hanya satu contoh acak, sehingga n itu sama dengan 1 dan sigma X itu dapat ditulis sebagai X saja, karena hanya ada satu contoh acak. Nah, EX sudah kita dapatkan tadi adalah negatif theta per n ditambah 2/3 diduga dengan X. Nah, kita ubah-ubah sehingga didapatkan theta duga itu adalah sama dengan 4 dikurangi 6X. Sehingga penduga momen bagi theta adalah 4 dikurangi 6X, di mana X ini adalah nilai yang kita dapatkan tadi ketika mengambil satu sampel, yaitu nilai satu sampel tadi itu. Lalu kita akan mencari penduga maksimum likelihood. Nah, fungsi likelihood-nya adalah sama ternyata dengan fungsi masa peluangnya. Hal ini terjadi karena hanya diambil satu contoh acak saja, sehingga fungsi likelihood-nya itu sama dengan fungsi masa peluangnya. Nah, karena dari fungsi likelihood ini dapat langsung diturunkan terhadap theta, bentuknya itu mudah untuk diturunkan terhadap theta, sehingga kita tidak perlu untuk mencari fungsi log likelihood-nya. Karena fungsi log likelihood ini sebenarnya tidak wajib untuk dicari ketika fungsi likelihood-nya ini mudah untuk diturunkan terhadap theta. Tapi apabila kita susah untuk diturunkan bentuknya, maka dapat dibantu dengan kita mencari fungsi log likelihood terlebih dahulu. Didapatkan fungsi likelihood-nya adalah turunan pertama dari fungsi likelihood-nya adalah 1 dikurangi 2x. Nah, apabila persamaan ini kita sama dengan terhadap 0, itu tidak ada solusi bagi theta, karena di sini tidak mengandung nilai theta, sehingga kita tidak bisa mencari theta itu sama dengan suatu nilai, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada solusi bagi theta. Nah, apabila hal ini terjadi, maka perlu cek profil likelihood. Nah, cek profil likelihood ini bergantung terhadap nilai X yang kita dapatkan.
Nah, apabila nilai X yang kita dapatkan itu adalah antara 0 sampai 0,5, maka bentuk ini itu akan lebih dari 0. Nah, kenapa bisa begitu? Karena apabila kita masukkan X itu 0, maka dia akan 1, lebih dari 0. Nah, apabila kita masukkan 0,5, dia itu akan sama dengan 0. Nah, berarti batasnya itu adalah antara 0 sampai 0,5. Nah, turunan pertamanya ini adalah lebih dari 0, karena tadi pas kita masukkan 0, ternyata dia sama dengan 1, dimana 1 ini lebih dari 0. Maka fungsi likelihood-nya akan monoton naik. Bentuknya adalah sebagai berikut. Nah, bentuknya semakin tinggi nilai likelihood-nya, semakin besar nilai theta-nya, maka semakin tinggi nilai likelihood-nya. Nah, karena kita ingin menduga menggunakan metode maksimum likelihood, jadi kita ingin memaksimumkan nilai likelihood-nya. Jadi nilai likelihood maksimum ini terjadi ketika theta itu adalah nilainya maksimum. Nah, sehingga theta duganya itu adalah maksimum dari theta. Karena theta tadi adalah batasnya dari 0 hingga 1, maka maksimum dari theta itu sama dengan 1. Nah, berbeda lagi apabila sampel yang kita ambil tadi ternyata berada pada rentan 0,5 hingga 1. Maka turunan pertamanya itu akan kurang dari 0. Nah, kita coba masukkan apabila X-nya itu 1. Nah, berarti kan 1 dikurangi 2, itu negatif 1. Nah, karena dia bernilai negatif, otomatis berarti dia kan kurang dari 0. Maka fungsi likelihood akan turun monoton. Bentuknya adalah sebagai berikut. Semakin besar nilai theta, maka nilai likelihood-nya itu akan semakin kecil. Nah, dari sini berarti penduga maksimum likelihood ini adalah minimum theta. Hal ini terjadi karena likelihood paling besar itu terjadi pada theta minimum. Nah, jadi theta duga ini adalah minimum dari theta. Minimum dari theta adalah 0, karena tadi rentan theta itu dari 0 hingga 1. Jadi minimum dari theta itu adalah 0. Sehingga dapat dituliskan untuk pendugaan maksimum likelihood itu adalah 1 apabila X yang kita dapatkan itu adalah 0 hingga 0,5, dan 0 apabila X yang kita dapatkan itu adalah 0,5 hingga 1. Lalu untuk penduga bias, pertama-tama kita cari dahulu peluang bersama antara X dan theta yang dilambangkan dengan Fx, theta. Fx, theta ini sama dengan Fx jika diketahui theta dikali distribusi prior dari theta. Karena fungsi prior dari theta itu tadi 1, maka fungsi bersamanya itu sama dengan fungsi X jika diketahui theta. Fungsi bersyarat X. Nah, lalu kedua, kita harus mencari distribusi marginal dari X. Distribusi marginal dari X itu yang telah kita pelajari sebelum TS, yaitu adalah integral dari theta. Jadi diintegralkan terhadap theta. Jadi di sini merupakan batas dari theta, yang mana batas dari theta itu adalah 0 hingga 1 dan diintegralkan terhadap d theta. Nah, di sini merupakan fungsi bersamanya. Didapatkan adalah fungsi marginalnya adalah setengah ditambah X, di mana X ini memiliki rentang antara 0 hingga 1. Lalu kita cari distribusi posteriornya, yang mana dapat dikatakan adalah fungsi peluang theta jika diketahui X. Fungsi peluang theta jika diketahui X menurut teorema bias itu adalah fungsi bersama X, theta dibagi fungsi marginal dari X, karena di sini yang diketahui adalah X. Nah, maka dapat dituliskan adalah
sebagai berikut. Nah, karena pendugaan bias itu merupakan nilai harapan dari theta jika diketahui X, maka kita perlu mencari nilai harapannya terlebih dahulu. Nilai harapan dari distribusi posterior ini adalah integral dari 0 sampai 1, jadi yang diintegralkan itu adalah theta-nya. Jadi di sini adalah batas theta yang mana 0 sampai 1. Di sini juga d theta, dan di sini adalah karena ekspektasi dari theta jika diketahui X, maka di sini adalah theta dikali fungsi peluang theta jika diketahui X, yang mana posterior dari theta X ini. Nah, kita integralkan, didapatkan ternyata nilai harapannya adalah 2/3 dikali 1 plus X dibagi 2X plus 1. Berarti nilai ini merupakan nilai dugaan dari bias. Nah, contoh soal yang kedua, yaitu apabila suatu gugus data berpasangan YI, XI, di mana YI ini berdistribusi eksponensial beta dikali XI. Nah, maka dapat dituliskan fungsi massa peluangnya adalah sebagai berikut. Di mana YI itu lebih dari 0, beta itu lebih dari 0, dan XI itu lebih dari 0. Dan I itu adalah melambangkan jumlah nomor contoh acak yang kita ambil. Berarti nomornya dari 1 sampai N. N ini banyaknya contoh acak yang diambil. Lalu pertanyaannya adalah tentukan pendugaan beta maksimum likelihood dan sebaran penarikan contoh dari dugaan tersebut. Lalu tentukan nilai harapan dari dugaan tersebut dan variansinya. Apakah dugaan tersebut merupakan penduga tak bias terbaik berdasarkan CRLB? Nah, pertama-tama kita akan cari penduga maksimum likelihood-nya terlebih dahulu. Pertama kita cari dulu fungsi likelihood-nya. Fungsi likelihood yang diperoleh adalah sebagai berikut. Jadi, fungsi likelihood-nya adalah cross product dari 1 per beta XI eksponensial kali min YI per beta XI. Nah, karena beta ini tidak mengandung I, indeks I, maka beta ini akan menjadi pangkat N, 1 per beta pangkat N. Nah, dapat dituliskan beta pangkat min N. Nah, untuk XI karena dia mengandung indeks I, maka ini dan dia itu tidak berada pada posisi pangkat, sehingga dia itu menjadi bentuknya tetap, yaitu cross product dari XI, dan dia akan berada di bawah sehingga dia tetap di bawah. Lalu eksponensial dari negatif 1 per beta, dia 1 per beta, yang mana eksponensial ini kan bentuk di sininya adalah pangkat ya. Jadi nanti cross product ini akan berubah menjadi sigma karena dia posisinya berada di pangkat, sehingga bentuknya itu menjadi sigma YI per XI karena YI ini memiliki indeks I dan XI juga memiliki indeks I, sehingga ini bentuknya menjadi seperti ini. Nah, bentuk ini tidak bisa kita ubah menjadi sigma YI per sigma XI karena nanti hasilnya akan berbeda. Jadi tetap ditulis aja seperti ini. Lalu kita cari fungsi log likelihood-nya. Fungsi log likelihood-nya yaitu melogkan fungsi likelihood-nya. Jadi fungsi likelihood ini kita logkan. Didapatkan log beta min N. Seperti kita tahu sifat dari log itu adalah apabila log sesuatu pangkat log A pangkat B, maka dia akan menjadi bentuk B kali log A. Nah, karena di sini adalah log beta pangkat N pangkat min N, maka akan menjadi min N log beta. Nah, lalu karena cross product dari XI ini terletak di bawah atau dibagi, maka dia akan menjadi pengurangan kurang dari log cross product dari XI.
Nah, log bertemu dengan eksponensial, maka dia akan menjadi bentuk pangkatnya saja. Log bertemu dengan eksponensial, maka akan menjadi bentuk pangkatnya saja. Nah, bentuk pangkat ini menjadi turun ke bawah, menjadi tidak pangkat. Nah, jadi negatif 1 per beta sigma yi per xi. Dari bentuk log likelihood ini, kita turunkan terhadap beta. Turunan dari log beta itu adalah 1 per beta, sehingga bentuknya seperti ini. Dan log cross product dari xi ini tidak mengandung beta, sehingga dia turunannya adalah 0. Nah, untuk min 1 per beta ini turunannya adalah 1 per beta kuadrat, sehingga bentuknya adalah 1 per beta kuadrat dikali sigma yi xi. Nah, karena kita ingin memaksimumkan fungsi likelihood, jadi turunan pertamanya itu kita perlu sama dengankan 0. Jadi turunan pertamanya ini perlu kita sama dengankan 0, sehingga didapatkan bahwa nilai ini adalah sama dengan 0. Nah, seperti ini kita tuliskan seperti ini. Lalu kita samakan penyebutnya, kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Nah, bentuk pecahan di atas akan sama dengan 0 jika pembilang sama dengan 0. Nah, bentuk pecahan ini akan sama dengan 0 jika dan hanya jika pembilangnya itu atau yang di atas ini sama dengan 0. Jadi, sigma yi xi per n beta ini sama dengan 0. Kita tuliskan seperti itu. Nah, kita dapat cari nilai beta adalah nilai sesuatu. Didapatkan adalah beta sama dengan 1 per n dikali sigma yi per xi. Sehingga nilai dugaan dari beta dengan metode maksimum likelihood adalah 1 per n sigma yi per xi. Lalu kita akan cari sebaran dari dugaan maksimum likelihood tersebut. Dari soal diketahui bahwa yi itu berdistribusi eksponensial b dikali xi. Jadi apabila yi itu dibagi dengan xi, dia akan membentuk distribusi yang lain, yaitu eksponensial dari beta. Nah, apabila yi per xi ini kita jumlahkan semuanya dari 1 sampai n, dia akan membentuk distribusi gamma dengan alfanya itu sama dengan n dan betanya itu adalah tetap beta. Nah, apabila kita tambahkan lagi 1 per n ini di depannya atau dibagi n, maka dia akan membentuk distribusi gamma dengan parameter n, beta, dengan parameter n, beta per n. Nah, bentuk-bentuk ini itu dapat dibuktikan dengan metode momen yang telah dipelajari sebelum UTS. Sehingga karena tadi beta dugaan dengan metode maksimum likelihood itu didapatkan adalah seperti ini, maka distribusi dari beta maksimum likelihood adalah gamma n, beta per n. Nah, dari sini kita dapat mencari nilai harapan dan ragamnya dengan mudah, yaitu nilai harapan dari dugaannya itu merupakan nilai harapan dari distribusi gamma. Nilai harapan dari distribusi gamma itu merupakan alfa kali beta, di mana di sini alfanya itu n dan betanya itu beta per n. Nah, lalu didapatkan nilai harapannya itu adalah beta. Lalu dapat pula dicari dengan mudah nilai ragamnya. Nilai ragam dari dugaannya itu adalah alfa dikali beta kuadrat, di mana alfa itu di sini n dan betanya itu merupakan beta per n. Lalu kita sederhanakan menjadi beta kuadrat per n. Lalu ditanyakan apakah pendugaan itu tak bias dan terbaik bagi beta menurut CRLB. Nah, pertama-tama kita cari dulu apakah pendugaannya tak bias. Nah, kan kita tahu tadi ekspektasi dari dugaannya itu adalah beta. Maka dapat disimpulkan bahwa bias dari dugaan itu adalah 0. Karena bias dari dugaan itu adalah
nilai harapan dari dugaan dikurangi parameter yang akan dicari. Nah, nilai harapannya itu karena itu sama dengan parameter, maka nilai biasnya itu adalah parameter dikurangi parameternya, sama dengan 0. Jadi dapat dikatakan dugaan dari beta MLE ini tidak berbias. Lalu kita cari nilai CRLB untuk menentukan apakah dia adalah dugaan yang terbaik atau tidak. Nah, dari sini kita perlu cari len dari fungsi massa peluangnya. Didapatkan adalah sebagai berikut. Lalu kita turunkan terhadap beta. Didapatkan adalah sebagai berikut. Karena len beta itu diturunkan terhadap beta menjadi 1 per beta. Len XI itu diturunkan terhadap beta itu 0 karena dia tidak mengandung beta. Dan YI per beta XI itu apabila kita turunkan terhadap beta akan sama dengan 1 per beta kuadrat YI XI. YI per XI. Nah, bentuk dari turunan pertamanya ini kita turunkan kembali terhadap beta. Kita dapatkan bentuk seperti ini. Lalu, kita cari nilai harapan dari turunan keduanya. Nilai harapan dari turunan keduanya. Jadi ini kita cari nilai harapannya. Nilai harapan dari 1 per beta kuadrat itu adalah 1 per beta kuadrat. Nah, nilai harapan dari 2 per beta pangkat 3 YI per XI ini adalah 2 per beta pangkat 3 ini nilai harapan dari YI per XI. Nah, YI per XI itu adalah tadi seperti tadi kita ketahui memiliki distribusi eksponensial beta, yang mana eksponensial beta ini berarti nilai harapannya adalah beta itu sendiri. Nah, berarti nilai harapan dari YI per XI itu adalah beta. Nah, kita sederhanakan menjadi negatif 1 per beta kuadrat. Dari sini kita dapat langsung mencari nilai CRLB-nya. Kita masukkan saja rumusnya. Lalu disederhanakan menjadi beta kuadrat per N untuk nilai CRLB-nya. Nah, apabila kita lihat ya, nilai CRLB ini adalah sama dengan ragam dari dugaannya. Itu menunjukkan bahwa ragam dari dugaan itu merupakan ragam terkecil dari beta, dari dugaan beta. Jadi ragamnya itu ragam terkecil, karena CRLB ini merupakan batas bawah terkecil dari ragam dugaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dugaan dari MLE ini adalah penduga tak bias dan terbaik bagi beta. Untuk contoh soal ketiga, apabila diketahui fungsi massa peluang X adalah sebagai berikut, yaitu 2X per theta kuadrat, di mana X itu dari 0 hingga theta. Maka pertanyaannya adalah, tunjukkan W, di mana W itu sama dengan 3 kali sigma XI dibagi 2N, adalah penduga tak bias bagi theta. Lalu, yang kedua yaitu carilah statistik cukup bagi theta. Yang ketiga, carilah penduga tak bias terbaik bagi theta menurut teorema Rao-Blackwell. Yang pertama kita akan mencari apakah W ini penduga tak bias bagi theta. Kita cari terlebih dahulu nilai harapan dari X. Nilai harapan dari X adalah 2 per 3 theta. Nah, dari sini kita dapat mencari nilai harapan dari W. Nilai harapan dari W ini adalah karena 3 per 2N ini merupakan suatu konstanta, maka dapat dikeluarkan, sehingga 3 per 2N ini dikeluarkan dari nilai ekspektasi, dikali karena ekspektasi ini sifatnya dapat masuk ke dalam penjumlahan, sehingga dapat ditulis sigma ekspektasi dari XI. Nah, kita tahu ekspektasi dari XI ini tadi adalah 2 per 3 theta. Apabila kita jumlahkan semuanya, karena dia tidak mengandung indeks I, maka akan menambahkan konstanta N. Ini menandakan bahwa 2 per 3 theta ini dijumlahkan sebanyak N kali. Nah, dari sini, apabila kita sederhanakan bentuknya, akan menjadi theta. Nah, kita
Maka dapat disimpulkan bahwa nilai harapan dari W ini adalah theta, maka terbukti bahwa penduga tersebut adalah penduga tak bias bagi theta. Lalu akan dicari statistik cukupnya. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu fungsi bersama dari X, lalu didapatkan bahwa fungsi bersamanya adalah sebagai berikut. Ternyata yang di sini bentuk ini tidak mengandung theta yang menempel pada X. Theta yang menempel pada X itu tidak ada. Sehingga kita lihat pada intervalnya. Ternyata pada indeks intervalnya ini terdapat theta yang menempel pada X. Theta yang menempel paling dekat pada X adalah nilai maksimum dari X, atau dapat kita tuliskan Xn. Lalu akan dicari penduga tak bias terbaik. Nah, menurut Rao Blackwell, penduga tak bias terbaik itu merupakan ekspektasi dari W jika diketahui Tx, di mana Tx ini adalah statistik cukup. Nah, kita tahu statistik cukupnya tadi itu adalah Xn, dan W adalah 3 kali sigma X per 2N. Nah, kita cari nilai harapannya. Dari sini, 3 per 2N dapat kita keluarkan dari ekspektasi. Nah, menyisakan ekspektasi dari sigma xi jika diketahui xn. Nah, ini dapat kita pecah. Bentuk ini dapat kita pecah menjadi sigma x dari 1 sampai n-1 jika diketahui xn ditambah ekspektasi dari xn jika diketahui xn. Kenapa ini n-1? Karena N tadi sudah dikeluarkan dari bentuk ini, jadi menyisakan N-1 data. Nah, dari sini ekspektasi Xn apabila diketahui Xn itu merupakan Xn itu sendiri. Sedangkan untuk yang sigma Xi jika diketahui Xn ini bentuknya adalah menjadi nilai harapan dari X, tapi tetanya diganti Xn. Nah, jadinya 2/3. Karena tadi ekspektasi dari X itu merupakan 2/3 kali theta, nah tetanya ini diganti menjadi Xn, 2/3 Xn. Nah, kita jumlahkan 2/3 Xn ini sebanyak n-1 kali, bentuknya menjadi 2 kali n-1 per 3 dikali Xn, ditambah tadi ekspektasi dari Xn jika diketahui Xn itu adalah Xn, maka ditambahkan Xn. Nah, jadinya apabila kita sederhanakan bentuknya menjadi 2n plus 1 per n dikali Xn. Xn ini merupakan nilai maksimum dari X. Sehingga penduga tak bias terbaik bagi theta adalah 2n plus 1 dibagi 2n dikali Xn. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.